mungkin bencana yang baru-baru ini terjadi. Iya. Pak Radi, ini kan terjadi di daerah Sumatera ya, Ya, dan betul. juga Aceh. Nah ini kan otomatis banyak jaringan-jaringan air yang rusak, Ya. irigasi, bahkan Ya. orang makanannya susah ya Pak ya, Ya, air aja betul. susah untuk dapetin itu. Nah ini kalau dari PU sendiri bagaimana sih Pak? Kami di 3 provinsi itu kurang lebih ada sekitar 300 miliar yang sedang kami programkan untuk penanganan di sana, dan dengan adanya bencana ini kemungkinan besar semua akan hancur ya, karena ada bencana banjir dan banjir debris yang seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu. Jadi kami saat ini posisi sedang melakukan identifikasi kerusakan. Secara paralel kami sudah masuk untuk penanganan darurat banjirnya. Jadi alat-alat berat yang selama ini standby untuk pemeliharaan saluran, kami kerahkan semua untuk mengatasi, membantu meringankan bencana banjir tersebut, termasuk tadi alat-alat berat konstruksi pembangunan irigasi yang selama ini beroperasi. Karena kondisi bencana, kami semua alihkan untuk fokus membantu pengendalian bencana tadi. Oke. Kita balik lagi Pak ke mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan pertama Pak, ini terkait dengan sebenarnya seberapa jauh Pak untuk progres pembangunan dan juga revitalisasi bendungan serta embung untuk di sepanjang tahun 2025 nih Pak, progresnya seperti apa? Ya, kami sudah selesai 53 bendungan ya yang sudah dirintis sejak 2015. Jadi sekitar 3 miliar juta meter kubik bisa kita konservasi. Artinya yang selama ini dari curah hujan dirilis langsung ada run off mengalir ke laut. Dengan adanya 53 bendungan ini ada 3 miliar juta kubik yang bisa kita simpan untuk kita manfaatkan secara optimal untuk kebutuhan air minum, kebutuhan irigasi, dan kebutuhan lainnya. Selain itu juga 53 bendungan ini tentunya sangat membantu dalam proses reduksi banjir. Coba bayangkan ketika curah hujan tinggi seperti kemarin, jika di hulu-hulu itu sudah ada bendungan, tentunya curah hujan yang tinggi tersebut tidak akan langsung meluncur sampai ke hilir ya, pasti akan tertampung di bendungan-bendungan tersebut. Nah ini 53 bendungan ini sudah selesai, semoga bisa segera bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan kedepannya kami sampai 2029 ada 15 bendungan juga yang masih kita coba untuk selesaikan. Harapannya bisa selesai tepat waktu di 2029. Oke Pak, ini yang 2029 sendiri menurut Anda dari sisi real impact mungkin yang ini seberapa cepat sih daerah irigasi ini akan langsung merasakan manfaatnya Pak untuk di pembangunan di tahun 2025 ini? Ya, jadi untuk yang 53 bendungan yang sudah kita bangun itu ada sekitar 57 daerah irigasi yang di bawahnya yang langsung terlayani oleh bendungan itu, kurang lebih sekitar 310.000 hektar. Yang kebutuhan airnya untuk kebutuhan padi itu terlayani dari tampungan bendungan. Jadi harapannya dengan adanya tampungan ini kita bisa meningkatkan indeks penanaman yang awalnya biasanya mereka menanam 1 atau 2 kali dalam setahun bisa menanam 3 kali. Ya, itu salah satu keuntungan adanya bendungan. Biasanya kalau tidak ada bendungan ketika kemarau ya sudah lahannya tidak dimanfaatkan. Hujan, kering saja ya, seperti itu ya. Dengan adanya bendungan ini berat rumah ada tandonnya, kita punya simpanan air yang bisa dimanfaatkan untuk di musim kemarau. Tadi ada sekitar 310.000 irigasi yang siap untuk memanfaatkan. Hanya memang ke depannya tantangannya kami memang perlu ada penanganan irigasinya. Jadi masih ada beberapa daerah irigasi yang belum tersambung antara bendungan dengan lokasi sawahnya. Itulah yang merupakan tantangan buat kami untuk bisa menyelesaikan sehingga bendungan itu bisa bermanfaat 100% untuk sawah. Dari tantangan itu Pak, lantas evaluasi dari Dirjen ini terkait dengan efektivitas programnya ini seperti apa Pak? Ya, permasalahan pasti banyak ya. Yang pertama permasalahan sosial. Semua juga tahu ketika ada pembangunan pasti ada permasalahan sosial di sana, ada ganti rugi tanah, konflik kepemilikan tanah, ada yang nggak setuju tanahnya dibebaskan, seperti itu. Kemudian juga ada permasalahan teknis yang juga banyak kita temuin, misalnya ketersediaan material, kemudian pekerja, tenaga kerja, alat berat, dan lain sebagainya. Dan yang alam juga sama, permasalahan alam, misalnya seperti tadi bencana. Jadi seperti yang di 3 wilayah tadi, Sumut, Aceh, sama Sumbar, kita sudah mengalokasikan sekitar 300-400 miliar, ternyata bencana datang sehingga semua jadi kembali lagi ke titik nol. Itu juga sesuatu permasalahan tersendiri buat dalam hal kendala untuk penyelenggaraan infrastruktur. Dan yang terakhir tentunya anggaran ya.
Karena untuk menyediakan infrastruktur itu butuh anggaran yang cukup besar, butuh waktu yang tidak pendek, jadi memang harus usaha ekstra keras di sana. Follow up Ya, lagi ya. Pak. Ini terkait dengan penanggulangan pasca bencana Pak yang terjadi saat ini seperti itu ya, yang tadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Ini dari Ditjen SDA sendiri saat ini bagaimana Pak? Sudah melakukan apa saja? Kami di Kementerian PU ada 3 direktorat jenderal yang saat ini sudah turun ke lapangan. Dari kami dari sumber daya air terkait dengan keairannya, kemudian teman-teman dari Bina Marga terkait dengan jalan, dan teman-teman Cipta Karya terkait dengan penyediaan air bersihnya. Jadi kami semua turun di lapangan. Saat ini kami fokus masih di pemulihan, jadi penanganan longsor, kemudian clogging di sungai yang ada bottleneck yang kami buka kembali, kemudian juga pelayanan terhadap korban bencana. Nah, ke depannya saat ini kami juga melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhannya. Berapa sih kira-kira kebutuhan perbaikan. Jadi di tempat kami ada istilahnya rehab, rehabilitasi, dan rekonstruksi seperti yang di tempat-tempat bencana lainnya ya. Kita kenal dulu Palu, ada Jogja, ada beberapa lain. Besar ya. Biasanya nanti kami akan membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan pemulihan pasca bencananya. Itu yang seringkali kami lakukan setelah pasca bencana. Berarti memang sudah ada ya Pak ya, Satgasnya ini? Sudah dari lama? Biasanya dibentuk setelah kejadian bencana, jadi Satgas ini satuan tugas yang menggabungkan ketiga direktorat tadi untuk kita bekerja bersama untuk penanganan jalan, air, maupun kebutuhan infrastruktur lainnya. Tapi dari 3 daerah mungkin Pak ya, untuk prioritas saat ini di daerah yang mana dulu Pak? Apa yang paling terparah atau yang seperti apa Pak? Kalau saat ini teman-teman lagi sedang pendataan ya, kami belum bisa berbicara lokasi prioritas di mana dulu. Mungkin dalam waktu seminggu ini kami akan segera rapat koordinasikan dengan teman-teman balai di sana. Kira-kira skala prioritasnya mulai dari mana dulu nih, seperti itu. Jadi